Selamat pagi pemirsa. Bebasnya mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dan 2 direksi lainnya dari rutan KPK kemarin 27 November 2025 menjadi ujung dari drama kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh BUMN Angkutan Air itu. Kita mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menutup drama itu dengan menegakkan rasa keadilan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 28 November 2025 dengan tema meluruskan jalan peradilan bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhadi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi lah. Sehat Bang? Harus sehat ya. Harus sehat supaya adil. Ya, di jalan sehat gitu. Di jalan yang sehat Bang. Ini banyak yang bertanya bahwa dalam kasus mantan Dirut ASDP, rehabilitasi sudah dikeluarkan. Banyak orang yang bertanya apakah itu artinya memang proses peradilan dalam hal ini juga penuntut KPK itu salah dalam menjalankan tugasnya, atau apa maksud dari rehabilitasi yang diberikan bagi Ira ini? Ya, di dalam hukum itu tentu kita katakan bahwa tidak ada yang salah ya, sepanjang putusan yang diberikan oleh pengadilan seperti apa yang sudah dilakukan. Tidak ada yang salah tentang itu. Salah tidaknya itu kan mestinya lewat peradilan di atasnya. Tetapi ada kewenangan lain yang dimiliki oleh Presiden untuk memberikan keadilan. Atau dengan kata lain, ketika orang tidak menemukan keadilan di ruang sidang, yang mencari keadilan di luar ruang sidang, keadilan di luar sidang itulah yang didapatkan saat ini lewat rehabilitasi itu. Tapi banyak orang yang bertanya kemudian, mungkin karena melihat peradilan ini, keadilan ini dengan hitam putih ya. Kalau orang tidak salah, artinya kemudian dia bebas. Ketika Ira diputuskan oleh Presiden direhabilitasi, artinya dia tidak menjalani vonis. Artinya berarti peradilannya yang salah, artinya KPK-nya yang salah. Bagaimana Bang? Ya, mungkin kita kembali kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ya. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu artinya putusan yang sesuai dengan konstitusi ya. Sangat jelas sekali kok. Rumusan pidana di Indonesia itu sederhana menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Harus ada niat jahatnya, harus ada tindakannya. Sepanjang tidak ada niat jahat, tidak ada tindakan atau ada tindakan, itu bukan pidana gitu. Nah, di dalam 2 kasus yang sekarang maupun kasus Tom Lemos sebelumnya, jelas sekali di dalam putusan pengadilan itu mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima tidak memperkaya diri. Kalau tidak memperkaya diri, mana niat jahatnya ya? Pertanyaan berikutnya Bang, kalau begitu harusnya kan ada koreksi pada yang dianggap tidak tepat. Apakah itu bisa dilakukan? Kita akan bahas pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 28 November 2025, meluruskan jalan peradilan. Meluruskan jalan peradilan. Bebasnya mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 direksi lainnya dari rutan KPK kemarin 27 November menjadi ujung dari drama kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh BUMN Angkutan Air itu. Kita mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menutup drama itu dengan menegakkan rasa keadilan. Ketiganya yang tidak terbukti memperkaya diri sendiri, tidak terbukti memiliki niat jahat mens rea, dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, akhirnya bebas. Dengan keputusan pemberian rehabilitasi pula, bukan saja harkat dan martabat sebagai warga negara dipulihkan, melainkan juga status lainnya otomatis pulih, seperti sebelum adanya perkara. Bagi Ira dan kawan-kawan, maka mereka pulih sebagai direksi non-aktif ASDP. Di sisi lain, kasus itu menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar soal pemulihan nalar peradilan dan hukum di Indonesia.
Kasus Ira itu kendati tidak sepenuhnya sama. Mirip dengan kasus mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. 3 bulan lalu, lembaga peradilan kita memperlakukan diskresi atas tindakan Tom sebagai tindakan korupsi. Tom yang tidak terbukti memperkaya diri dan tidak memiliki mens rea atas kasus impor gula itu juga divonis 4,5 tahun penjara. Rasa keadilan barulah tegak dengan pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo. 2 kasus serupa itu tidak bisa dianggap remeh. Kasus semacam ini bukan hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, melainkan juga dapat membuat roda pemerintahan bisa-bisa jalan di tempat. Para pejabat akan ciut nyali untuk membuat keputusan karena setiap kebijakan dapat ditipikorkan. Pangkal untuk perbaikan nalar peradilan tentunya ada pada kualitas para hakim. Mereka mesti tidak hanya berpijak pada jurisprudensi tetap dalam sistem peradilan. Para hakim juga mestinya jernih melihat ruang kebijakan yang legal. Ruang itu tidak sepatutnya dipandang sebagai celah hukum yang berbahaya. Aksi korporasi, selama ia bagian dari upaya menemukan solusi dan inovasi, tak patut didakwa sebagai korupsi. Lewat kasus Ira pula kita dapat melihat kemampuan pandang yang sangat timpang di antara para hakim. Dari 3 hakim dalam kasus itu, hanya Hakim Ketua Sunoto yang dapat melihat bahwa kasus tersebut bukan tindak pidana korupsi melainkan business judgment rule yang berlaku dalam hukum korporasi. Betul bahwa dalam kasus itu pula terdapat sederat keputusan bisnis yang tidak optimal. Sebab itu, pertanggungjawaban yang harusnya dituntut adalah gugatan perdata, sanksi administratif, atau bahkan perbaikan tata kelola perusahaan. Sekali lagi, kasus Tom Lembong dan Ira dan kawan-kawan harus menjadi pelajaran besar bagi penegak hukum maupun lembaga peradilan tipikor. Terus berlanjutnya penuntutan dan vonis yang tidak tepat hanya akan memunculkan narasi kriminalisasi. Itu harus segera diakhiri. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan sekali ini ya Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudens. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya, saya setuju kita memberi apresiasi terhadap Presiden Pak Prabowo yang telah meluruskan putusan terhadap Direktur ASDP Mbak Ira CS. Ini menunjukkan kepada kita bahwa KPK itu masih perlu diawasi secara serius, termasuk hakim-hakim yang memvonis. Sebagai rakyat, Bung Leo, saya jadi ragu-ragu atas lembaga anti rasuah kita. Kasus Thomas Lembong di Kejaksaan, kasus Ira CS di KPK. Saya bicara Presiden, saya untuk korupsi. Pertanyaan saya, masa iya Kejaksaan KPK bisa mengajukan tipikor? Ada apa? Titipan apa? Titipan siapa? Bagaimana penghitungan kerugian dengan atau ada nggak titipan politisi, sentimen pribadi atau kriminalisasi? Bisa tidak Thomas Lembong atau Ira CS ini melaporkan kembali lembaga tersebut dengan alasan mencemarkan nama baik? Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini untuk yang terakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini pertanyaan bukan hanya Pak Ondo, Bang Gaudens. Banyak orang mengatakan atau mempertanyakan ini bagaimana kerja dari penuntut-penuntut nih dalam kasus Tom Lembong, dalam kasus Ira. Kalau kemudian ternyata memang tidak tepat, kan harusnya dikoreksi, harusnya diperbaiki, dan kemudian dinyatakan terbuka memang dalam hal ini ya kami salah, kelirunya di sini. Bagaimana Bang? Ya mungkin kita perlu melihatnya secara holistik ya, bahwa proses di peradilan, jalan peradilan itu sudah jalan yang benar gitu kan, untuk menentukan salah tidaknya seseorang. Tetapi yang dicari di peradilan itu kan tidak hanya salah benar ya, tapi juga tentang keadilan. Rasa adil itulah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat belum hadir sepenuhnya di pengadilan. Ada kasus-kasus tertentu yang menurut masyarakat tidak adil dijatuhkan hukuman untuk orang-orang yang tidak
pernah memperkaya diri sendiri, apalagi sudah berjasa sampai meningkatkan revenue perusahaan, tetapi juga tetap dijatuhi hukuman. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sampai kepada kesimpulan banyak orang, apakah peradilan di Indonesia ini benar-benar sudah melakukan tugas atau tidak. Bahkan lebih fokus lagi pertanyaan sekarang itu, masih butuh nggak sih kita KPK ini, atau KPK dibubarkan saja kalau cara kerjanya seperti ini. Tapi kita katakan bahwa biarlah KPK berjalan seperti apa adanya sekarang, toh mekanisme keadilan itu bisa juga didapatkan di luar peradilan. Walaupun hal-hal seperti itu kita tidak harapkan. Mengapa? Kita tahu bahwa Presiden punya 4 hak prerogatif, hak istimewa. Kalau yang istimewa itu diberikan setiap saat, terlalu sering, tidak terasa istimewa lagi gitu kan. Kasihan presidennya juga gitu. Itu dia. Bang, pertanyaannya tadi yang Pak Ondo katakan ya. Ini apakah memang ada hal-hal lain yang menjadi motif dari penuntut, titipan politik misalnya. Nah, ini kan banyak sekali yang berpikir seperti itu, dan ini yang harus diluruskan. Bagaimana, Bang? Ya, sebelum-sebelumnya saya tidak pernah berpikir seperti itu ya. Tetapi dengan fakta hari-hari ini, saya juga berpikir seperti itu. Ada Jangan-jangan apa? ada. Ada apa? Bukan soal adanya. Pertanyaan saya itu justru ada apa dengan peradilan kita? Bukankah dalam hampir ada 3 atau 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas berbicara tentang niat jahat dan tindakan rea dan actus rea kan? Actus reus. Nah, itu sudah tegas-tegas sekali dikatakan. Kalau tidak ada niat jahatnya, itu bukan pidana. Dalam beberapa kasus putusannya sudah jelas kok. Bahkan di dalam putusan bunyinya tidak ditemukan upaya memperkaya diri sendiri. Bahkan kali ini ketua pengadilannya, ketua hakimnya yang berbeda ya? Berbeda. Dissenting opinion. Istimewa sih kasusnya. Bang, pertanyaan besarnya Bang, kalau kemudian satu hal, tadi Pak Ondo juga katakan apresiasi kepada apa yang dilakukan Presiden. Tapi kalau kemudian dalam sekian peristiwa Tom Lembong, Ira Puspadewi, tidak ada koreksi kepada lembaga peradilan, mulai dari penuntutan sampai pengadilannya, nanti ke depan orang mengatakan dalam kasus Ira, semua direksi BUMN akan takut mengambil keputusan yang memang out of the box, tapi itu bisa menguntungkan negara, karena bisa-bisa dipidanakan lagi seperti Ira kalau tidak ada koreksi di lembaga peradilan. Bagaimana, Bang? Ya, koreksi itu kan tidak dengan kata-kata ya. Saya melihat Presiden Prabowo mengoreksi peradilan itu dengan tindakannya. Dengan mengambil keputusan untuk menggunakan hak istimewanya, itu artinya Presiden sedang melakukan koreksi secara diam-diam. Tidak perlu mempermalukan gitu kan. Tidak perlu mempermalukan cabang kekuasaan lain. Kita tahu teori politika, tidak perlu mempermalukan peradilan. Tidak boleh juga sih. Dan memang tidak boleh mengintervensi, tetapi dia melakukan apa yang tepat untuk memperbaikinya. Tapi apa jaminannya, Bang, bahwa peradilan setelah ditunjukkan contoh nyata oleh Presiden sebagai kekuatan eksekutif akan memperbaiki dirinya? Apa buktinya? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, pelajaran-pelajaran ini harusnya memberikan perubahan ya, perbaikan. Ketika Presiden sudah secara tidak langsung mengatakan ada yang salah nih dengan proses peradilan, logikanya kalau saya pikir, Bang, harusnya peradilannya pun diperbaiki proses-prosesnya. Itu bisa kita lihat tidak? Ya, kita mesti percaya kepada Mahkamah Agung sebagai bentang terakhir orang mencari keadilan. Itu hari-hari ini juga sedang memperbaiki dirinya. Setidaknya peradilan di Indonesia itu akan jauh lebih baik lagi nanti ke depan kalau kasus-kasus dengan penggunaan hak istimewa Presiden ini menjadi refleksi di lembaga peradilan. Harus jadi contoh ya. Dan saya yakin itu dilakukan. Tapi apa, Bang, jaminannya, Bang, bahwa katakanlah misalnya pejabat Tom Lembong ini kan dulu divonis dalam kapasitas sebagai Menteri Perdagangan, Ira Puspadewi dalam kapasitas sebagai Dirut BUMN PT ASDP. Apa jaminannya bahwa ke depan atas dasar pertimbangan bisnis yang menguntungkan negara harusnya,
itu kita tidak lihat lagi orang-orang ini, pejabat-pejabat ini bisa dikriminalisasi, Bang. Ya, jaminan tentu tidak ada, Leo. Mengapa? Karena proses peradilan itu sendiri tidak berjalan di ruang hampa gitu. Tentu kita berharap pengadilan itu tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi dia harus mencerminkan dirinya sebagai lembaga yang memang punya kompeten untuk memberikan keadilan. Tetapi kan proses itu hanya bisa jadi kalau di ruang hampa gitu kan. Ini ruang di mana terjadi tarik-menarik kepentingan, juga tarik-menarik itu terjadi juga di ruang sidang gitu. Ya bisa dipahami bahwa akan terjadi selalu proses tarik-menarik secara politik, dan kadang-kadang hakim itu bisa keliru memberikan putusan, tetapi yakinlah ada tahapan-tahapan sidang peradilan di atasnya yang memberikan koreksi. Kalau di pengadilan sendiri tidak bisa menghadirkan keadilan, tadi saya katakan di luar pengadilan lewat hak istimewa presiden bisa juga memberikan keadilan itu. Ada satu lagi yang orang khawatir, Bang. Takutnya ada ekses dari yang dikeluarkan oleh presiden ini. Apa itu eksesnya? Jangan-jangan ini membuka peluang bagi orang-orang yang memang punya niat jahat, ya, berbeda mungkin dengan Bu Ira dan Pak Tom Lembong, untuk kemudian membuat kasusnya semirip mungkin dengan kasus ini, supaya kemudian nanti kalau sampai tercegat oleh penegak hukum, ya bisa memakai jurisprudensi ini. Itu bebas itu, bagaimana, Bang? Ya, banyak sekali kekhawatiran. Misalnya ada kekhawatiran juga yang ini nyata gitu ya. Jangan-jangan untuk circle-nya presiden nanti semuanya diberi gerasi gitu kan. Diberikan hak-hak istimewa untuk dibebaskan dari hukuman. Khawatirnya itu juga ya. Tetapi kita harus juga jujur mengakui lawan politiknya jadi kasih hak istimewa untuk dibebaskan. Tom Lembong itu bukan circle-nya Prabowo gitu. Tapi itu kan kalau asumsinya bahwa memang ada kaitan politik dalam putusan peradilan kan, Bang? Ya, itu artinya proses pemberian hak istimewa ada dua hal di sana. Yang pertama itu ada yang seizin Mahkamah Agung, ada juga yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sejauh ini proses itu sudah berjalan apa adanya sesuai konstitusi pasal 14 itu kan. Gitu. Kita akan melihat berapa lama, Bang, peradilan ini kembali bisa lurus jalannya seperti judul editorial pagi ini. Untuk berharap lurus itu saya sih susah untuk mengharapkan. Mengapa? Tadi saya katakan kalau tidak ada intervensi kepentingan di dalam peradilan itu, kita bisa percaya. Bagaimana kita bisa serta-merta percaya sementara nyata-nyatanya banyak juga hakim yang ditangkap karena memberikan keputusan berdasarkan transaksi di ruang gelap gitu. Iya. Tapi kita harap ya, jangan percaya tetapi tetap yakin bahwa ke depan lebih baik gitu. Itu dia, sesuai dengan adagium, sekalipun langit runtuh, keadilan tetap harus ditegakkan. Kita harap apa yang kita bicarakan menyumbangkan bagi terbentuknya atau terwujudnya itu, Bang Gaudens. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, sekali lagi kita mengatakan bahwa kasus Tom Lembong, Ira, dan kawan-kawan harus jadi pelajaran besar bagi penegak hukum maupun lembaga peradilan tindak pidana korupsi. Terus berlanjutnya penuntutan dan vonis yang tidak tepat hanya akan memunculkan narasi kriminalisasi, dan itu harus segera diakhiri. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.